Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam. Ya, saya akan mewawancarai Bapak terkait Iya. masalah yang ada selama pembelajaran di sekolah ya. Masalah pertama yaitu hasil belajar siswa kelas 3 pada muatan bahasa Indonesia masih di bawah KKM. Menurut Bapak, kenapa ya alasannya? Penyebabnya itu apa? Mungkin banyak faktor ya, Bu Diana. Salah satunya mungkin dari minat siswa dan daya baca siswa sedikit kurang. Jadi di hampir beberapa siswa itu membacanya masih belum begitu lancar. Sekitar ada 4 siswa. Terus jadi saya harus melatih mereka dulu atau membiasakan mereka membaca. Kemudian mereka ada lagi kasus mereka itu hanya membaca tanpa memahami maksud atau makna dari bacaan. Kadang perintah soal. Kadang mereka masih bingung, loh ini apa? Ini soalnya diapakan? Padahal di situ sudah terang jelas perintah untuk mengerjakan soal. Misalkan istilah titik-titik berikut berdasarkan teks, karena kita tahu sendiri banyak materi yang berkaitan dengan bacaan, terus mencari apa isi dari bacaan. Soalnya kan biasanya seperti itu. Ya mungkin hal-hal semacam itu yang menyebabkan mereka tidak mencapai KKM. Iya, Terus iya. bisa jadi ketertarikan atau minat siswa kepada pelajaran bahasa Indonesia. Karena apa? Bahasa Indonesia cenderung ke bacaan saja. Dengan di buku tematik, bacaannya mungkin kurang diminati atau kurang menarik, kurang kontekstual bisa jadi. Karena sering kali saya berikan bacaan tambahan seperti cerita-cerita yang menarik, banyak gambar kan. Tahapan anak kelas 3 masih tahapan di mana mereka lebih menyukai banyak gambar dibandingkan bacaan yang gambarnya sedikit. Kalau di buku kan hanya ilustrasi si Udin, terus Lani, itu mungkin mereka butuh variasi bacaan lain yang belum pernah mereka baca, bacaan seperti buku cerita dan majalah dan sebagainya. Itu minat mereka ke bacaan mungkin kurang maksimal, atau mungkin media yang saya berikan mungkin kadang kurang menarik, akhirnya siswa tidak begitu antusias, bisa jadi seperti itu. Tapi saya selalu mengusahakan, bahkan saya sering pakai video. Kadang saya teliti mungkin ya dari itu minat mereka, terus pemahaman mereka. Ini ada bacaan. Apa sih yang dimaksud soal ini? Mungkin mereka masih belum maksimal mengertinya. Karena kita tahu sendiri pandemi selama 2 tahun. Di rumah kita nggak bisa mengontrol. Karena isi tugas kita nggak tahu entah siapa yang mengerjakan, entah dibantu siapa, entah anaknya sendiri. Terus bagaimana orang tua mengajar kita kan nggak tahu. Mungkin itu juga jadi faktor. Kenapa kok anak kelas 3 sekarang KKM-nya kok hampir nggak tercapai semua. Tapi yang sering saya temukan yang pemahamannya kurang dan yang membacanya belum lancar. Karena gini, dianalogikan saja, kalau dia membacanya belum lancar, kira-kira dia akan paham nggak apa yang dia baca? Kan seperti itu. Dan jika dia nggak lancar membaca, pasti dia nggak akan langsung paham apa yang dia baca. Itu dari saya mungkin yang saya alami selama ini.
Iya, iya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Jadi, permasalahan berikutnya itu terkait dengan kesulitan belajar siswa. Nah, di sini itu permasalahannya tidak semua siswa mampu menuliskan kembali cerita secara runtut. Seperti itu. Mungkin Nah, apa nah sih itu yang menyebabkan masalah itu? tadi seperti yang saya katakan. Kalau di saya membacanya karena kurang lancar, akhirnya mereka memahaminya ya hanya separuh. Kayak dia sementing baca misalnya kan cerita rakyat atau cerita fabel lah, akan kecil mencuri timun. Jadi mereka membacanya terbata-bata. Mereka hanya akan fokus gimana membacanya benar, tapi mereka belum bisa menangkap apa isi bacaan tersebut. Kenapa kalau disuruh cerita, kadang mereka nggak runtut. Itu satu. Atau kemungkinan satunya ini, ngalu. Kita tahu sendiri kalau anak kadang kita tunjuk, anu bu, kalau enggak suaranya pelan atau apa. Saya pernah menunjuk anak ya gitu, ayo maju, nggak apa-apa bacakan. Dia malu, dia mengalami malu. Akhirnya dia mungkin grogi atau apa saat maju. Akhirnya dia kayak gagap dan bingung apa yang harus dia ceritakan kembali. Tuh. Kemudian mungkin kalau yang saya temukan lagi, anak tidak biasa membaca pemahaman. Mereka mungkin hanya membaca sekilas. Tapi kalau mereka ditanya, pernah tak tanya, apa inti yang kamu baca? Oh, ini Pak tentang kancil yang mencuri timun. Itu tapi bisa dihitung dengan jari siapa anak yang mampu menjawab itu. Karena itu tadi mungkin banyak faktor, kebiasaan membaca, terus tentang pemahaman literasi, mereka mungkin masih kurang. Kita nggak perlu memungkiri ya, di Indonesia ini orang lebih suka berbicara atau membaca atau lihat HP. Mungkin akan lebih banyak lihat HP, berbicara. Jarang sekali menemukan anak yang suka baca. Bahkan penelitian dari PISA atau PIRLS itu menunjukkan minat baca Indonesia itu luar biasa, nomor 2 dari bawah. Tuh, itu kan dia fakta yang mencengangkan juga. Mungkin dia dari situ kita bisa menilai saja minat baca di kita itu kurang. Akhirnya membuat yaitu mereka nggak mudah paham membaca. Jadi bacaan juga asal, yang penting dia membaca tapi tanpa memahami, hanya membaca sekilas tanpa membaca pemahaman. Itu jika dilihat dari segi siswanya. Kalau dilihat dari ya. segi gurunya, kira-kira gurunya ini kurang apa ya? Kok bisa Kalau guru muridnya? jadi gini, saya juga kadang penasaran, pernah tak kasih video atau slide tentang cerita. Setelah slide itu saya ganti, terus anak suruh memulai kembali, mereka nggak bisa. Atau bisa jadi bacaan yang saya berikan terlalu panjang atau bukan terlalu panjang atau tidak cocok dengan usia mereka, bisa jadi. Karena kadang guru udah mengusahakan semuanya, melatih mereka membaca. Ayo kamu nggak apa-apa, baca dulu pelan-pelan, tak ajari dulu nggak apa-apa. Kadang sampai ada jam tambahan sendiri untuk mereka yang masih belum lancar membacanya. Kalau di saya memang belum lancar. Kalau dari guru ya usahanya kan sudah macam-macam. Kembali lagi ke semua guru. Tidak semua guru atau sebagian guru itu mau mengusahakan anaknya
atau muridnya untuk bisa membaca. Kalau di saya ya kadang saya beri waktu tambahan. Kadang sebelum sekolah, kadang istirahat, walaupun membaca 2-3 kalimat. Kalau masalah dari saya ya mungkin bacaannya nggak sesuai, nggak mereka nggak minat baca ini, bisa jadi seperti itu. Kalau kita lihat di buku tematik kan ya kita tahu sendirilah, tidak perlu saya jelaskan bagaimana bacaan yang ada di buku tematik. Iya. Kemudian masalah yang ketiga ini terkait hubungan atau relasi dengan siswa dan orang tua. Lah, di sini belum optimalnya sarana untuk berkomunikasi dengan orang tua. Menurut Bapak, sebenarnya apa yang menyebabkan sarana itu menjadi kurang optimal digunakan untuk berkomunikasi antara guru dengan orang tua siswa? Kalau sarana, kita nggak bisa memungkiri WA itu juga termasuk sarana. Tapi yang saya sering jumpa itu kadang orang tua itu waktu pulang sekolah kadang menemui saya, Pak, anak saya gimana, ini membacanya gimana, dia sudah bisa mengikuti pelajaran atau tidak. Sebenarnya sarana komunikasi banyak. Yang menjadi kendala, saya bingung juga kembali lagi ke peran orang tua di rumah. Kita kan nggak tahu. Kita juga nggak bisa menjudge, wah saya yakin orang tua ini nggak ngajar. Kita juga nggak tahu. Jangan-jangan malah sebenarnya orang tua ini mengajar, tapi minat anak ini yang tidak sama. Orang tuanya, ayo pokoknya kamu latihan baca, harus bisa baca. Baca gini. Mungkin dari situasi yang tertekan semacam itu, membuat anak malah lebih, ternyata membaca itu enggak menyenangkan. Yang pernah saya tahu, di luar negeri atau bukan di negara kita, sebelum tidur, anak selalu dibacakan cerita. Suatu ketika, ini kayak sebuah penelitian atau eksperimen. Setiap malam dibacakan cerita, tapi suatu ketika dihentikan. Jadi anak itu minta diceritakan lagi, ceritakan dong. Nah, suatu ketika sang ibu ngomong, ibu tidak bisa menceritakan, gimana kalau gantian kamu yang menceritakan. Jadi literasi itu atau cara mendidik mereka diarahkan ke membaca, bacakan loh, biar ibu ini juga tahu apa sih yang kamu baca. Melatih mereka. Kita kan nggak tahu, bisa jadi orang tua melatih, tapi cara melatih seperti apa? Itu yang kadang membuat saya bertanya-tanya. Itu jangan-jangan hanya dipaksa membaca. Jadi anak seperti pembelajaran itu nggak menyenangkan nih. Aku tiap malam suruh dipaksa membaca. Yang benar harusnya menciptakan kesadaran. Kayak tadi, setelah anak suruh dibacakan tiap hari, terus ibunya berhenti, terus dibalik. Anaknya suruh menceritakan ke ibunya. Itu membuat anak akhirnya, oh ternyata bercerita itu menyenangkan. Oh ternyata menyampaikan cerita ke orang lain tuh rasanya gini loh. Ternyata membaca itu bisa membuat orang senang, membuat orang lain senang dengan apa yang kita baca. Seperti itu. Kembali lagi, kalau zaman sekarang ini nggak perlu diragukan, WA, Instagram dan sebagainya. Kan lebih sering orang tua yang datang ke sekolah untuk tanya. Saya pernah punya murid yang memang kan huruf itu baru hafal, bahkan membaca itu masih mengeja. Ya orang tuanya tanya loh, Pak ini gimana? Nah, saya masih kurang bacanya. Pernah saya kasih buku khusus membaca. Ada. Jadi kayak huruf-huruf mati, akhiran mati, terus huruf vokal konsonan yang digabung. Intinya kayak buku untuk melatih membaca. Pernah saya berikan. Nih, kembali lagi, apakah yang ibu atau orang tua anak itu berikan itu sudah sesuai dengan cara mengajar yang tepat atau hanya asal mengajar? Kita kan nggak bisa menjudge juga. Makanya kadang
pendidikan guru itu saya rasa setiap orang tua itu harus punya. Karena kalau tidak ya yang terjadi ya hanya pemaksaan tadi. Kamu harus bisa baca. Ini bacanya apa? Dan tanpa orang tua sadari, bahkan mereka itu menekan anaknya untuk membaca. Jadi suasana pembelajaran itu terasa tertekan. Itu yang beberapa saya temukan. Tapi ada juga orang tua yang benar-benar membimbing seperti layaknya kita guru. Yo ini apa, ini apa. Tapi kan kadang kita tahu sendiri kalau orang tua sedang sibuk, mungkin sedang masak apa terus diganggu anaknya. Bu ajarin baca, bu ajarin baca. Akhirnya orang tua pun merasa, oh ini masa ojo diganggu di kayak gitu. Karena kita nggak bisa memungkiri orang tua juga punya pekerjaan lain di rumah. Ya enggak, kita nggak bisa ditinggal. Komunikasi saya kira bukan sebuah kendala yang riskan atau kendala yang mengkhawatirkan. Saya. Iya, sebentar ya, saya masih mengetik. Saya kira direkam tadi. Sudah direkam. Pikirku sekalian. Oke, kita masuk ke permasalahan yang keempat, yaitu belum optimalnya model pembelajaran inovatif yang digunakan oleh guru. Menurut Pak Hendra, kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Kok bisa model pembelajaran yang dipakai guru ini menjadi kurang optimal gitu? Salahnya ada di mana gitu ya? Kalau model kan banyak sekali model pembelajaran. Tapi model yang sesuai untuk materi ini apa? Kadang saya pun mengalami kesulitan. Kita mengajarkan membaca. Terus saya mau ngambil model tim game turnamen, ayo TGT. Anak disuruh lomba membaca. Siapa cepat dia akhirnya hanya kecepatan yang diperoleh tanpa adanya pemahaman. Makanya kadang tidak semua model itu cocok di semua materi pelajaran. Nah, guru pun harus benar-benar nyari model yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Memilih. Saya kira buku memang banyak, tetapi ya gitu. Kadang saya merasa klasikal pun cukup. Itu. Jadi untuk menggunakan model yang bermacam-macam, satu keterbatasan juga butuh alat dan sebagainya. Akhirnya membuat saya lebih memilih klasikal saja lah, nggak apa-apa. Intinya kan sama, yang penting anak paham. Tapi ternyata mungkin kadang saya pernah membandingkan, mungkin saja yang pakai model dan yang nggak pakai model hasilnya hampir sama, walaupun mungkin ada sedikit saja perbedaan. Misal kita ngajarkan tentang tokoh atau watak ya di kelas 3. Kita kalau ngomongnya unsur-unsur cerita lah. Kan ada siapakah Lani atau siapakah Udin, apa yang sedang dilakukan Udin. Itu kan menjelaskan tentang unsur-unsur cerita. Lah kalau kita mau pakai model apa? Kadang saya mikir juga. Mungkin bahkan ibu bisa memberi saya ide juga, kan nggak apa-apa, kita saling sharing tentang masalah model. Kalau kita mengajarkan membaca, kita cari isi bacaan. Saya kira bisa pakai talking stick, membaca terus berhenti. Kalau berhenti akhirnya, makanya saya bingung. Kita talking stick ngobrol, mau nyanyi berhenti terus ditanya. Bisa juga, tapi akhirnya dia akan fokus ke lempar sticknya. Aku nggak mau, itu yang terjadi. Pernah pakai coba itu,
Akhirnya malah stiknya dilempar-lempar. Waduh, ini malah jadi lempar-lempar stik gini ya. Karena mereka takut ditunjuk, takutnya gitu. Mungkin kembali lagi ke kita ya, mungkin membentuk karakter siswa itu lebih berani dulu. Yang sering saya temui atau kekurangan yang dimiliki beberapa guru, tidak semuanya ya, beberapa guru itu belum bisa memupuk rasa keberanian siswa. Kadang sampai pernah saya maksa akhirnya baru mau maju. Nah, melatih itunya saya masih kadang belum menemukan juga keberanian dia mengungkapkan pikirannya. Mungkin karena apa? Takut salah, apa takut dimarahi, padahal saya jarang marah ya. Kalau orang kita nakal mesti marah ya. Itu mungkin dengan media model yang benar-benar cocok untuk membaca itu saya belum menemukan. Mungkin ya kelemahan saya di sini, belum bisa menemukan model yang cocok untuk masalah membaca. Makanya itu saya juga mungkin kalau ibu punya saran bagi saya juga saya sangat-sangat menerima. Kalau dari saya mungkin itu karena keterbatasan saya sendiri ya, memilih model. Yang saya tahu ya mungkin EGT, Numberhead, apa problem solving, problem posing. Nah, kalau saya menciptakan problem solving, ya anak kembali lagi, ini ada bacaan loh ya, kamu selesaikan, ini ada pertanyaan, kan ya akhirnya anak baca lagi. Padahal kelemahannya pada membacanya tadi. Kita pakai problem solving. Jadi sudah bacaan lah. Anak saja ini belum maksimal loh memahami bacaan. Kan kembali ke situ. Makanya saya jujur sendiri saya belum menemukan model yang benar-benar bagi saya bisa membantu saya untuk mengajarkan membaca. Mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi. Iya. Lanjut ke materi. Topik permasalahan yang kelima ini terkait dengan numerasi. Jadi siswa kesulitan melakukan hitung susun pembagian. Lah, di sini apa ya yang menjadi penyebab masalah? Guru di sini kurangnya apa ya? Kok siswa ini kan susah sekali gitu untuk mengerjakan soal pembagian yang bersusun. Yang saya alami, mereka pembagian bisa karena dari awal perkaliannya mereka masih bingung. Kadang gini pernah saya, ayo kita tebak-tebakan. Yang bisa angkat tangan. Ya, siapa yang cepat tentang perkalian. Banyak dari siswa saya perkalian yang mereka pahami masih kurang. 4 kali 6. Mereka kadang bingung menjawabnya. Kalau kalian saja masih bingung, pembagian mesti akan bingung lagi. Ini baru tebak-tebakan tentang perkalian saja. Saat mereka mempraktekkan secara perkalian di buku mereka, ya kadang mereka mesti banyak yang mungkin karena konsep yang mereka terima kurang, atau bahkan mungkin guru yang mengajari belum sampai memahamkan seluruh siswa. Jadi contoh saja, ya perkalian itu kita tahu semua adalah paling gampang lah perkalian itu penjumlahan yang berulang. Kadang saya sampai menjelaskan 3 kali 2, 2-nya ada berapa? Mereka masih bingung di konsep itu. Mereka ngiranya kayak 3 tambah 3, padahal harusnya 2-nya ada 3 kali. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Itu tadi 2 dikalikan 3 ya, Pak?
Atau 3 dikalikan 2? 3 kali 2 kebalik saya. Oke, 3 Tiganya harusnya ada 2 dikalikan 2. kali, ya benar-benar. Iya, tiganya harusnya 2 kali. Yang 3 Balik. dikali 2. Yang belakang itu sebanyak yang depan. Itu benar yang pertama sama lah jadi ikut bingung ke Ibu. 3 kali 2. 2. Lah yang 2-nya ada 3 kali. 3 kali 2 lah. Ya itu. Bahkan saya sampai kembali ke situ. Gini loh paling gampang. Kamu jumlahkan, kamu hitung. Alangkah lebih baiknya jika mereka itu hafal, walaupun menghafal itu zaman sekarang nggak boleh ya, karena harus menemukan sendiri. Tapi ada beberapa kasus yang mereka memang perlu menghafal atau nggak menghafal, hafal tanpa mereka sadari mereka hafal. Oh, 3 kali 2 itu 6 kayak gitu. Jadi nggak perlu ngitung lagi. Kalau mereka masih kesulitan mengkalikan itu, saya bisa menjamin mereka akan kebingungan saat membagi. Iya, terus terkadang tuh ada satu kasus. Tahu lo 15 bagi 3. Terkadang itu ada satu kasus, oke, di perkalian mereka udah lancar gitu ya. Tapi ketika masuk pembagian, itu wes mulai kocak lagi. Nah, ini ya itu yang saya maksud. Mereka hanya memahaminya untuk ingatan sementara. Ya karena mereka nggak hafal itu tadi. Mungkin saya salah juga karena atau pemahaman saya yang keliru. Tapi saya ingat sekali guru saya SD dulu menyuruh saya untuk hafal perkalian. Apapun yang terjadi, kamu harus hafal perkalian. Maju satu-satu. Kalau nggak maju, kalau zaman kita dulu kan sudah biasa dijiwit atau dipukul. Atau dihukum berdiri. Kalau kamu nggak hafal, kamu harus berdiri. Dari situ, saya berpikir, apakah karena dulu saya sering dipaksa menghafalkan perkalian, akhirnya pembagian itu, dan karena hafal perkalian, pembagian itu jadi lebih kayak mudah. Dan gini, saya pernah mengalami kan pembagian bersusun, kita nyebutnya porogapit. Saya pernah bertemu kelas 4. Ya, saya nggak boleh membandingkan sebenarnya. Saya hanya apa ya, coba-coba berhadiah, tanya. Kamu bisa nggak porogapit? Lupa, Pak. Pas 4 loh ini lupa. Lagi terus gimana? Berarti saya mikir, saya berarti ngajarkan dulu ini terus gimana kok sudah lupa. Akhirnya mungkin saya menyimpulkan mereka masuk bukan long term memory tapi short term memory. Jadi memori yang singkat aja. Nah, yang penting kemarin aku dibedai 5 kali 5 25. Setelah itu besoknya diulang lagi, kadang mereka lupa lagi. Itu sering sekali saya temui. Bahkan belum ada 5 menit. Perkalian itu cuma saya balik ya. 4 kali 6 berapa? Mikir semuanya, ada yang ngaco. 24, Pak. Oke, ya bagus. Saya ganti pertanyaan. Saya tanya, 6 kali 4 berapa? Mikir lagi. Padahal tadi sudah saya lontarkan loh pertanyaan ini, 4 kali 6. Tapi saat 6 kali 4, mereka kebingungan. Karena itu tadi saya mikir, Pak, jangan-jangan mereka ini nggak tahu kalau sebenarnya perkalian dibolak-balik itu hasilnya akan sama. Tapi beda pemahamannya maksudnya. Kayak 4 kali 6 kan 6-nya ada 4. Kalau 6 kali 4, 4-nya yang ada 6 kan gitu. Mereka tidak menyadari itu. Apa mungkin pemikiran saya yang keliru juga bingung. Yang jelas mereka bahkan kadang nggak menyadari hal itu. Nah, padahal pembagian pun sama. Contoh kan kita 4 kali 5 sama dengan 20.
4 kali titik-titik sama dengan 20. Caranya gimana ya? 20 dibagi 4. 5. Dan satu atasnya, bawahnya saya kosongi. Mereka bingung loh. Atasnya 4 kali 5 sama dengan 20. Bawahnya 4 kali titik-titik sama dengan 20. Kadang dia yang bingung. Berapa ya? Loh, kan dia ternyata. Gitu. Terus gimana ini? Ini saya yang salah atau mereka yang nggak hafal atau gimana? Atau mungkin memang benar menentukan metode yang tepat itu memang nggak mudah. Metode, model yang tepat itu, kalau saya ingat zaman dulu tuh apa namanya ya, ijiran apa namanya yang kayak simpoa itu. Zaman dulu kan boleh bawa gitu. Oh iya. Zaman sekarang kan anak nggak bawa itu. Apa Alat karena bantu itu hitung. ya itulah kita benar-benar praktek secara langsung. Iya anek 10 terus tak bagi loro piro-piro yo. Apa karena seperti itu? Oh, kok Zaman dulu sekarang bisa? kan gitu. Kan mesti bawa itu toh. Banyak sekali teman saya masih ingat SD itu. Mereka bawa namanya alat bantu hitung itu. Hampir semua anak bawa. Dulu saya nggak punya, akhirnya saya minta orang tua saya untuk belikan itu. Untuk bantu hitung. Saya ingat sekali warnanya merah sama biru ya jadi. Apa karena itu? Kan kita tahu sendiri kalau anak mempraktekkan langsung itu akan lebih. Dan harapan anak di kelas 3 itu masih konkret. Operasional konkret. Berarti mereka belum bisa mengabstrakkan sesuatu. Mereka butuh benar-benar benda nyata. Jadi karena yaitu mereka gagal mengabstrakkan perintah. Mengabstrakkan kita kan namanya membagikan abstrak. Kita di dalam pikiran kita 4 kali 5, mereka hanya membayangkan angka 4 terus angka 5. Berapa ya 4 kali 5? Kalau mereka gagal mengabstraksikan itu, berarti mereka akan gagal mencari jumlahnya. Tapi kalau kita dulu 4 kali 5 kan ada itu alat bantu hitung kan bisa kan sampai 100 kalau istilah itu. Iya, 100 dulu. Kalau 10 baris, 1 baris 10. Semua bisa sampai ribuan. Kalau semua Mas bisa. Ya, saya nggak paham juga semua. Yang pokoknya saya nyebutnya ijiran sih itu apa ya? Apa itu? Ibu ijiran itu kan 1 baris, ya cetekan 1 baris kan 10. Iya itu. Isinya 10 kan bisa sampai 100 lah. 4 kali 5 ya geser 5, geser 5, geser 5, geser 5 dihitung. Oh, iya ya. Nah sekarang kan nggak pernah. Terus dibagi, ayo kamu punya 20, digeser ke kanan 20, bagian 55. Kelompokkan 5, 5, 5. Ada berapa 5-nya? Dihitung 1, 4. Apa karena itu? Saya juga bingung. Apa anak sekarang itu? Tapi saya nggak pernah nemu anak zaman sekarang bawa itu. Yang mereka bawa HP. Iya. Itu masalahnya. Mereka ingin kalah dengan gamenya. Orang tua sering sekali cerita, Pak ini di rumah sering main game. Saya bingung. Bu lah, ibu di rumah membiarkan. Kalau di sekolah kan nggak boleh membawa. Tapi ada orang tua yang membatasi memang. Tapi ada orang tua yang, saya nggak bisa Pak main game. Kalau saya mikir ya tak ambil HP-nya, tak simpan kan gitu. Anak ini nangis dan sebagainya. Padahal kan kita tahu sendiri kecanduan HP itu sangat berbahaya bagi anak. Ya mungkin karena itu pemahaman mereka kan masih belum bisa abstrak. Jadi mereka masih butuh benda nyata. Kalau zaman saya dulu, mungkin zaman ibu juga kan mengalami pakai cetekan itu. Dan benar-benar bagi 10 bagi 4, bagian 55. Geser 5, geser 5, geser 5, geser 5, geser 5. Kan sudah benar-benar benda nyata. Nah mungkin dari kebiasaan itu akhirnya kita hafal. Saya hafal, 20 bagi 5. Terus kalau saya mikirkan konsep itu hafal, apakah konsep itu paham? Saya yakin untuk mengerjakan pembagian bersusun atau porogabet, saya yakin bisa. Karena kembali tadi itu,
Mereka nggak bisa mengabstrakkan angka tadi itu karena memang di tahapan kelas 3 masih belum bisa saya pikir. Iya Ya, ya. mungkin Mm-mm. saya akan menyuruh mereka nanti membawa setean itu. Iya, betul. Saya tahu Bahkan harus sadar juga dengan tanya ini. iya, bahkan ini di satu momen mereka sudah paham ya perkalian, pembagian dasar, misalkan perkalian dan pembagian dasar 2 gitu ya. Diacak-acak itu sudah hafal. Tapi ketika sudah masuk pembagian susun, lah di situ mulai kacau. Harusnya kan mereka kan udah punya bekal gitu ya, tinggal dituliskan di sana, itu mereka sih susah. Ya bisa Nah, jadi saya karena mikir itu itu juga sih. mereka tidak bisa menerjemahkan perintah. Pembagian bersusun gini loh. Nah, selama ini mungkin mereka belajar keras untuk 5 bagi 5 itu 1, 10 bagi 5 itu 2. Mereka hanya memikirkan itu kan, terus kita beri konsep baru, jebret. Ini loh pembagian bersusun, caranya gini. Akhirnya mereka kan mengkonstruk pemikiran mereka lagi. Iya. Terus ini kebanyakan mereka tuh pikir gampang ya. Kadang yang lucu itu hasil caranya ditulis dulu, tapi jawabannya nggak ada. Kan misalkan 246 dibagi 2, di bawahnya 2 pasti 2, di bawahnya 4 pasti 4, di bawahnya 6 pasti 6. Mereka udah hafal itu Ya hanya mereka. menurunkan itunya aja. Lah padahal kan nggak Tapi seperti itu. hasilnya nggak ada. Ya, yang di bagian atas nggak mereka isi. Kenapa? Ya karena itu sering saya juga menemui. Loh, ini udah bener, tapi nggak ditulis di atasnya. Ya saya jelaskan lagi. Karena saya mikir pembagian bersusun ini untuk mereka kadang masih bingung, sering lupa, bukan bingung, sering lupa. Yang saya temukan sering sekali lupa nggak ngisi. Mereka berhasil membagi, tapi mereka nggak nulis. 2 bagi berapa tadi? Ya, karena mereka itu kan makanya itu adalah konsep baru yang kita lempar ke mereka karena mereka harus mikir lagi. Nah, mereka melupakan langkah-langkahnya itu, lupa. Yang saya temukan bener sering lupa. Ya dia berhasil membagi sampai angka 0, tapi di atas kadang ada angka yang kelewat, kadang angkanya nggak diisi. Tapi nggak memungkiri juga ada yang salah, memang berarti mereka belum paham juga tentang pembagian dan perkalian dasar itu aja. Oke. Yang saya alami sih benar-benar kayaknya konsep perkalian mereka itu masih belum paham. Karena itu sering kali kasih tebak-tebakan cuma dibolak-balik dan itu hanya terpaut 5 menit, mungkin mereka lupa lagi. Dan kalau pulang kan saya juga sering, ayo kita tebak-tebakan yang jawab duluan pulang. Saya ngelempar, ya 6 kali 3, 18, oke pulang. 5 soal terlewat, tak ulangi lagi, ya 6 kali 3. Bingung lagi, padahal tadi sudah. Karena apa? Saya mikir, apa mereka terlalu fokus? Atau mereka nggak fokus? Ini kan jadi pertanyaan biasa, apa mereka terlalu fokus ya? Sampai lupa loh, tadi sudah ada 6 kali 3. Iya. Bahkan itu hanya masuk soal ke memori mereka, ke memori singkat mereka aja. Saya juga bingung. Kadang anak itu kayak sama kira penuh misteri. Kayak tadi sudah saya ajarkan, saya terangkan kok. Sekarang ditanya bingung. Ini yang salah saya apa? Gimana ini? Kadang saya juga mikir gitu. Ini terus ngajarnya gimana ini? Ya. Terus kita lanjut ke topik permasalahan terakhir ya. Topik permasalahan yang terakhir itu terkait belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi atau TIK dalam pembelajaran. Nah, kalau dilihat dari segi gurunya, apa sih yang menyebabkan kok pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran itu kurang optimal? Kebetulan kalau di sekolah saya sarannya alhamdulillah memadai. Jadi tiap kelas itu sudah punya LCD, kita punya proyektor sih. Nah,
untuk saya sangat meragukan ya ini Bapak pribadi saya, kalau guru-guru seperti saya, seperti jenengan yang masih muda lah hitungannya, kalau ngomong pemanfaatan teknologi atau pemanfaatan multimedia itu kurang, saya kok meragukan. Karena kita lahir di zaman yang internet sudah lancar. Kita nyari informasi di internet itu mudah. Mungkin guru-guru yang senior lah kita nyebutnya. Guru-guru senior mengalami kesulitan, iya. Karena apa? Mereka harus belajar dari awal lagi. Oh ini loh IT, oh ini loh cara akses internet, oh ini cara mengakses internet yang benar untuk pembelajaran. Yang pernah sih saya menemui di saya itu ya mereka akses YouTube, nyari materi, diputar, ditampilkan ke siswa. Alhamdulillah di sekolah saya karena sarannya memadai, jadi kayak informatika atau multimedianya bisa jalan. Kalau yang nggak bisa jalan, saya pikir itu karena fasilitas yang kurang memadai dan kemampuan guru itu atau yang sering kita dengar dengan melek IT-nya kurang. Terus setiap hari selalu pakai media berbasis IT. Oh, enggak setiap hari sih. Kayak mungkin kalau butuh materi yang penjelasan gambar dan video agar lebih mudah saya pakai. Tapi enggak setiap hari saya pakai. Karena gini, kadang saya mikir anak oke lah senang lihat video. Tapi bener nggak mereka memahami apa yang mereka lihat? Saya kadang nggak tahu. Saya lebih suka menerangkan dan nulis di papan daripada saya harus buka PowerPoint. Mungkin lebih menarik sih, mungkin ya. Ini kesalahan juga bagi saya. Tapi saya lebih suka saya nulis di papan. Atau mungkin karena kebiasaan dari kecil dulu SD nulis di papan. Guru kan kadang menjadi model atau contoh bagi diri kita. Zaman dulu guru saya yang nerangkan, nulis di papan, saya paham. Mungkin karena konsep itu, ya saya sering juga nulis dan nerangkan di papan. Di saya ada guru yang full tiap hari pakai multimedia itu ada. Full, asli bener. Tiap hari ngintelkan slide, bahkan soal pun dibuat slide. Saya mikir kan, saya pernah melogika, lah itu menampilkan Word, ketikan Word saja di layar, jebret, anak suruh nulis. Terus saya mikir, bedanya apa dengan saya nulis dan guru tadi menampilkan? Kan sama-sama melihat tulisan. Bedanya saya nulis butuh waktu, yang itu tinggal nyolok, enter, muncul di layar. Tapi konsepnya sama, nyontoh di depan kan. Kecuali kita muterkan video ya, beda lagi. Ini saya bahas tentang materi, jelaskan materi. Ya anak-anak tulis ini, nayangkan slide, tulis. Saya mikir, loh, yang saya lakukan kan ya sama. Saya juga nulis di papan, anak-anak silahkan tulis. Mungkin bedanya waktu. Ya bisa jadi waktu yang saya butuhkan lebih lama. Daripada langsung kita kan pencet, slide muncul. Saya akan nulis, anak ikut nulis. Tapi saya mikirnya lebih positif yang nulis. Karena kita role model tadi yang saya beritahukan. Saya dulu melihat guru saya nulis di papan. Akhirnya sekarang saya ikut nulis. Bukan kotak-kotakan atau merendahkan yang tadi pakai slide, artinya malas, enggak. Saya menyontohkan anak saya, pemurid saya untuk nulis, agar mereka juga mau nulis. Lihat loh, gurumu loh juga nulis. Kamu kok gak nulis kan gitu. Oh iya. Saya nggak tahu. Ini mungkin alam bawah sadar saya juga. Saya lebih sering nulis di papan. Ayo ini tulis. Pak ini tulis. Ya ditulis. Anak-anak masih dibiarkan. Apa tak hapus lagi. Sampai nggak sering. Pak itu ditulis. Ya ditulis. Ya kebiasaan aja saya nulis.
Walaupun tulisan saya nggak bagus ya, jelek lah. Tapi seenggaknya mereka bisa membaca. Tapi kalau slide itu lebih ke kayak video saya. Kalau materi itu jarang. Karena saya mikir tadi konsepnya sama. Anak lihat slide adalah mungkin kan bedanya mereka berwarna terang karena ada lampunya. Saya hanya hitam putih di papan whiteboard itu aja. Konsepnya sama, sama-sama nyontoh di papan dan nulis. Tapi entah kenapa saya lebih suka nulis. Ya mungkin agar memotivasi siswa saya juga nulis karena apa, gurumu nulis sama kayak kamu belajar juga. Iya, betul. Waktu dulu saya juga pernah full ngetik di Word, nggak pernah nulis di papan, jarang. Itu akibatnya muridnya jadi iri. Enak Nus Diana, cuma ngetik nggak pernah nulis, nggak kayak kita. Sekarang beda. Saya belum menemukan itu. Alhamdulillah saya belum menemukan. Pak enak Bapak ngetik belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Sekarang beda. Ditulis ya Miss, ditulis gitu. Saya udah kebiasaan menulis di papan. Ya wis sih, bener sih. Guru jadi role modelnya murid-murid. Iya Ya. makanya itu. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin saya ingat guru saya dulu nulis di papan, nerangkan, nulis di papan, nerangkan. Itu yang mungkin tertanam di diri saya tanpa saya sadari. Ya, saya lebih sering nulis, nerangkan, Kalau memang kayak butuh video, ya ini anak-anak agak lebih menarik saja. Kayak iya ini anak bukan proses apa, pertumbuhan hewan atau pertumbuhan tanaman. Kalau dianimasikan kan bagus. Ya kayak gitu. Tapi untuk materinya ya tetap kembali lagi saya nulis di papan. Jarang sekali saya nyuruh anak ini materinya ditulis, tidak. Hampir jarang sekali. Mungkin malah nggak pernah. Iya, baik. Terima kasih atas sharing pengalamannya selama mengajar. Ya, sama-sama. Ya. Ya, terima kasih. Saya juga kaget kok tiba-tiba saya dipilih. Padahal guru yang lebih pintar kayak banyak daripada saya. Saya merasa ya terhormat saja. Saya ditunjuk. Ya, Bapak hanya guru abal-abal ini saya. Ini benar saya guru abal-abal ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya sudah menjadi narasumber dari wawancara saya. Saya kok nggak enak tadi panggil narasumber, kita sharing aja lah, berbagi aja. Kok narasumber saya merasa kok pinter sekali, padahal saya jauh dari kata-kata itu loh. Ya sama-sama, makasih sudah mempercayakan ke saya untuk jadi teman, berbagi lah, berbagi pengalaman. Iya, saya kira cukup. Ya, bisa melanjutkan lagi aktivitas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.